Udara di Balai Agung malam itu terasa tebal, dipenuhi aroma melati mahal, sampahnya Prancis, dan yang paling mendominasi, ketakutan yang dingin. Aksara Bisma, sang penguasa yang disangka perkasa, berdiri di balkon VVIP. Jubah keangkuhannya terasa memberatkan, laksana balutan emas yang mulai berkarat. Di bawah sana, lautan wajah-wajah borjuis tersenyum palsu, merayakan ulang tahun ke-75 dinasti Bisma, sebuah entitas yang dibangun di atas tumpukan janji palsu dan lumpur rahasia. Tangan Aksara yang gemetar menyentuh saku jasnya, merasakan dinginnya vial kecil berisi cairan yang ia namai bulan mati. Ia memandangnya bukan sebagai racun, melainkan sebagai penjamin keheningan abadi. Malam ini, Azalea, istri keduanya yang terlalu muda dan terlalu berani, akan dibungkam selamanya. Azalea telah menjadi duri yang menusuk nadi perusahaan, mengancam akan memuntahkan aib yang bisa merobohkan istana dinasti Bisma hingga ke fondasinya. Aksara menarik napas. Ia harus bertindak cepat. Azalea dijadwalkan menyampaikan pidato kejutan, sebuah kesempatan yang pasti akan ia gunakan untuk menuntut pengakuan publik yang takkan pernah Aksara berikan. Kehormatan dinasti adalah segalanya. Dan demi kehormatan itu, satu nyawa harus dikorbankan. Di area panggung, di bawah sorot lampu kristal yang memantulkan kilau berlian, Azalea berdiri sendirian, tampak seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Rapuh, namun siap terbang. Gaun merah menyalanya kontras dengan ketenangan yang dipaksakan. Di dekatnya, Kirana, istri pertama Aksara, berdiri anggun, perwujudan sempurna dari citra dinasti Bisma. Dingin, elegan, dan nyaris tanpa celah. Aksara memerintahkan pelayan kepercayaannya. Gelas sampahnya bertanda mawar perak. Pastikan Azalea yang meminumnya sebelum ia naik ke podium. Pelayan itu mengangguk kaku, membawa nampan berisi 2 gelas kristal identik. Aksara memperhatikan dari jauh saat ia menuangkan beberapa tetes bulan mati ke dalam salah satu gelas. Racun itu tak meninggalkan bau, tak meninggalkan rasa. Sempurna. Kematian yang pelan. Disangka sebagai serangan jantung akibat stres. Kirana melangkah mendekati Azalea. Menatap wanita muda itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu bukan simpati. Bukan pula kebencian. Itu adalah pandangan seorang jenderal kepada pion yang akan dikorbankan. "Jangan gugup, sayang," bisik Kirana. Suaranya selembut sutra. "Malam ini milikmu. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Buktikan pada mereka semua bahwa kau adalah bagian sah dari keluarga ini." Azalea balas menatap Kirana. Hubungan mereka selalu syarat dengan ketegangan tersembunyi. Azalea membenci kepura-puraan Kirana. Kirana membenci gairah Azalea yang liar. Saat pelayan meletakkan nampan di meja samping Azalea, perhatian wanita muda itu teralihkan sejenak. Ia merapikan lipatan gaunnya, membenarkan perhiasan safir yang berkilauan. Dalam sepersekian detik yang tak terdeteksi oleh mata Aksara yang mengawasi dari kejauhan, Kirana melakukan gerakan cepat. Tangannya yang lentik mengambil gelas bertanda mawar perak itu dan menggantinya dengan gelas lain dari nampan yang sama. Hanya Kirana yang tahu bahwa gelas yang ia ambil berisi racun bulan mati milik Aksara. Dan gelas yang kini tersisa untuk Azalea berisi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sari Pralaya, sang ramuan kebenaran. Kirana tersenyum tipis, menyimpan bulan mati di balik punggungnya sebelum berbalik seolah tak terjadi apa-apa. Gelas di tangan Azalea kini tidak akan membunuh tubuhnya, melainkan jiwanya dan reputasi suaminya. Azalea merasakan adrenalin memompa, meraih gelas itu. Ia meneguk habis isinya, mengharapkan kehangatan alkohol yang meredahkan gugup. Namun,
Yang ia rasakan adalah kejernihan yang menyakitkan. Kepalanya mendadak ringan. Setiap kata, setiap rahasia yang ia simpan, mendadak terasa begitu mendesak, begitu nyata. Otaknya berteriak, "Katakan, katakan semuanya." Saatnya tiba. Pembawa acara mengumumkan nama Azalea. Musik megah mengalun, tetapi yang terdengar di telinga Aksara hanyalah detak jantungnya sendiri yang memalu gila. Jantung Aksara Bisma berdebar liar, bukan lagi karena adrenalin kekuasaan, melainkan karena getaran ketakutan yang dingin. Ia diseret, kedua tangannya terborgol oleh rantai yang terasa lebih berat daripada seluruh emas perhiasan dinasti Bisma. Di balik kaca mobil polisi yang bergerak pelan menembus kerumunan wartawan yang beringas, ia melihat kilauan Balai Agung yang megah. Kini terasa seperti monumen penghinaan atas dirinya sendiri. Sorot lampu blitz yang menyambar-nyambar adalah cambuk visual yang mengoyak harga diri, membuat air mata yang telah lama ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata keangkuhan yang tercabik. Bagaimana bisa? Bagaimana seorang Aksara Bisma yang merancang kejahatan sempurna justru menjadi korban dari alat yang ia siapkan sendiri? Pikirannya kembali pada Kirana. Wajahnya yang tenang, matanya yang sedingin batu safir, dan senyum tipis yang ia berikan saat Aksara menoleh sebelum didorong masuk ke mobil. Itu bukan senyum seorang istri yang terluka. Itu adalah senyum seorang algojo yang baru saja menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Aksara menyentuh borgolnya. Racun yang ia racik adalah racun kematian. Bulan mati. Ia ingin Azalea diam selamanya. Tapi Kirana, sang istri pertama yang selama ini ia anggap sebagai dekorasi mahal di rumahnya, ternyata adalah seorang ahli kimia moral yang jauh lebih berbahaya. Sari Pralaya. Racun kejujuran. Kirana tidak menginginkan Azalea mati. Kirana menginginkan Aksara mati secara sosial, mati secara finansial, mati di mata Tuhannya dan manusia. Dan betapa keji cara Kirana mencapai tujuannya. Menggunakan kebenaran sebagai senjata yang paling mematikan. Aksara menjerit tertahan saat mobil membelah malam. Ia merasa seperti Yudas Iskariot yang menjual jiwanya sendiri. Selama ini, ia percaya ia mampu mengendalikan takdir dengan uang dan ancaman. Ia lupa bahwa di atas kendalinya ada kendali yang maha tinggi, yang kini menggunakan tangan lembut nan kejam dari istrinya sendiri untuk menjatuhkannya. Ia merangkak di dalam kegelapan yang pekat, sendirian, ditelanjangi oleh setiap aib yang Azalea muntahkan di hadapan ribuan pasang mata. Harga dari kesombongan adalah kesunyian yang mencekik ini. Sementara Aksara tenggelam dalam lautan kehinaan, Kirana, sang ratu malam, kini berjalan menyusuri koridor marmer yang sunyi, menuju kantor pribadi Aksara yang kini telah menjadi miliknya. Gaun sutra hitamnya berkilauan, memantulkan cahaya lampu kristal yang mahal. Bau krisan dan sampahnya yang tadi memenuhi udara, kini bercampur dengan aroma dingin ambisi yang baru dipenuhi. Ia memerintahkan semua staf untuk bubar, meninggalkan kantor itu dalam keheningan absolut. Kirana duduk di kursi kulit Aksara. Kursi yang dulu terasa terlalu besar dan mengancam, kini terasa seperti singgasana yang pas. Jemarinya yang ramping menelusuri ukiran kayu mahoni di meja, tempat Aksara menandatangani kontrak-kontrak haramnya. Kebohongan selalu memiliki harga, bisik Kirana. Suaranya halus seperti desiran sutra, tetapi dingin seperti salju. Dan kebohonganmu Aksara telah membayarku dengan seluruh dinasti ini. Sejak awal, Kirana tahu suaminya berencana membungkam Azalea.
Ia melihatnya dalam gerakan gugup Aksara, dalam ketegangan yang menari di sudut mata Aksara. Kirana tidak bertindak untuk menyelamatkan madunya yang naif, Azalea. Ia bertindak untuk mengamankan posisinya. Jika Aksara berhasil membunuh Azalea, penyelidikan akan mengarah padanya. Dan meskipun Aksara lolos, reputasi perusahaan akan tercoreng. Kirana menginginkan kehancuran yang total. Kehancuran yang sah di mata hukum, tetapi yang paling penting, sah di mata publik. Ia telah mempelajari Sari Pralaya, serum kejujuran yang langka, bertahun-tahun lalu. Ironisnya, melalui penelitian yang Aksara sendiri danai untuk proyek pengendalian masa depan. Ia diam-diam menyimpan sampelnya. Ketika Aksara menyiapkan gelas racun, Kirana melihatnya bukan sebagai ancaman bagi Azalea, melainkan sebagai kesempatan emas yang diantarkan langsung ke tangannya oleh tangan suaminya yang sombong. Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanku telah memberiku kesempatan untuk menjadi alat keadilan yang paling efisien. Kirana mengangkat sebuah dokumen dari laci meja, sebuah surat penunjukan kuasa penuh yang ia paksa Aksara tanda tangani sebagai formalitas untuk masa depan perusahaan. Aksara menandatanganinya seminggu yang lalu. Dalam puncak kesombongannya, tak pernah menyadari bahwa ia telah menandatangani surat kematian kekuasaannya sendiri. Kirana tersenyum. Air mata yang ia tunjukkan di panggung tadi, air mata buaya yang sempurna di depan kamera, adalah bagian terpenting dari sandiwara ini. Ia harus tampil sebagai martir yang heroik, istri yang setia, yang terkejut oleh pengkhianatan suaminya, namun cukup kuat untuk menyelamatkan kapal yang hampir karam. Kehancuran Aksara bukanlah akhir, itu adalah permulaan. Kirana tidak hanya menginginkan uang, ia menginginkan pengakuan moralitas, legitimasi spiritual. Ia akan membangun kembali dinasti Bisma, tetapi kali ini di atas fondasi yang terlihat bersih, meskipun di dalamnya tersembunyi kekejaman yang tak terbayangkan. Ia menekan tombol interkom, memanggil pengacaranya. Di atas meja marmer dingin, tumpukan berkas hukum menjulang, menjadi monumen bisu bagi kemenangan yang diraih dengan harga jiwa. Kirana, mengenakan jubah sutra yang terasa seberat beban dinasti, mengarahkan tatapannya pada laporan keuangan yang mencatat keruntuhan Aksara. Setiap angka adalah pahatan kebohongan yang kini ia kuasai. Namun, keheningan di ruang kerja itu terasa lebih menusuk daripada teriakan histeria malam itu. Pikirannya melayang, ditarik paksa kembali ke pesta perayaan yang seharusnya menjadi mahkota keangkuhan Aksara, namun berubah menjadi palu godam penghancur yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, kemewahan yang dipaksakan menggantung di udara seperti tirai bludru yang berat. Ratusan pasang mata berkilauan di bawah cahaya kristal, menanti pidato Aksara Bisma yang diagung-agungkan. Aksara berdiri di sudut ruangan, peluh dingin membasahi punggungnya di balik tuxedo mahalnya. Di tangannya, sebotol kecil cairan gelap berputar, cairan yang ia juluki bulan mati, diracik khusus untuk memadamkan cahaya hidup Azalea, istri keduanya yang telah berani mengancam menumpahkan aib. Ia melihat Azalea dari kejauhan, berdiri gelisah, berusaha keras terlihat tenang di samping Kirana. Aksara merasa jijik sekaligus lega. Sebentar lagi, masalah ini akan selesai, dan dinasti Bisma akan kembali bersih, terkubur bersama Azalea dan rahasianya. Dengan gerakan cepat yang terlatih, Aksara menyelinap ke area persiapan. Gelas sampahnya yang sudah ditandai, gelas yang pasti akan diserahkan pada Azalea saat ia naik panggung, kini diisi oleh racun maut tersebut. Ia menginstruksikan pelayan terpercaya Kirana, yang sebenarnya sudah lama berada di bawah kendali Aksara, untuk memastikan gelas itu sampai ke tangan Azalea. Aksara menyengai, sebuah senyum penuh keangkuhan yang melenyapkan sisa-sisa nuraninya. Ia yakin ia adalah sutradara dari takdirnya sendiri. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap pergerakan tangan
dan niat busuk dalam hati. Kirana berdiri di samping Azalea, tampak seperti patung pualam yang sempurna, tak tersentuh oleh drama yang akan terjadi. Namun, di balik mata yang dingin itu, sebuah kalkulasi yang jauh lebih mematikan sedang berjalan. Ia telah lama tahu tentang rencana Aksara. Ia membiarkan Aksara bergerak, membiarkan Aksara merasa menang dalam meracik bulan mati. Karena Kirana tahu, kematian fisik adalah pembebasan, sementara kehinaan publik adalah azab yang abadi. Ia telah mendapatkan ramuan tandingannya, Sari Pralaya, serum kejujuran, yang tidak membunuh, melainkan membakar habis dinding-dinding pertahanan mental, memaksa korbannya memuntahkan setiap kebenaran, sehitam apapun itu, di bawah tekanan emosi yang tak tertahankan. Pelayan yang diperintahkan Aksara mendekat, membawa nampan berisi 2 gelas kristal berkilau. Salah satunya adalah cawan maut yang Aksara racik. Nyonya Azalea, Nyonya Kirana, untuk keberanian di atas panggung, ucap pelayan itu dengan senyum palsu. Azalea yang gemetar meraih gelasnya. Jantung Aksara yang mengawasi dari balik pilar berdebar penuh kemenangan. Hanya tinggal menunggu waktu. Saat itulah Kirana bergerak. Ia menjatuhkan clutch kecilnya, menciptakan gangguan sesaat yang sangat halus, hanya sepersekian detik. Azalea refleks menunduk. Dalam momen nanar itu, tangan Kirana secepat kilat mengganti gelas di tangan Azalea. Gelas yang mengandung racun Aksara kini berpindah ke nampan kosong yang ia sembunyikan di balik tubuhnya, digantikan oleh gelas yang berisi Sari Pralaya. Tak ada yang melihat. Tidak ada kamera yang menangkap. Hanya sepasang mata Kirana dan Azalea yang bertemu sekilas, tepat sebelum Azalea menegakkan tubuhnya. Tatapan Kirana saat itu tidak mengandung simpati, juga bukan ancaman, melainkan sebuah janji yang dingin. Janji akan pengungkapan yang tak terhindarkan. Azalea mencari keberanian palsu, menenggak habis isi gelas itu. Rasa yang menusuk, bukan alkohol, melainkan gelombang panas yang mendera otaknya. Ia naik ke podium, gaun sutranya berkibar angkuh, tetapi tangannya mulai gemetar hebat. Aksara tersenyum puas. Ia menghitung mundur dalam hati. 3 menit, dan Azalea akan tumbang. Semua akan terlihat seperti serangan jantung karena stres. Di atas panggung yang diterangi sorotan lampu emas, Azalea meraih mikrofon. Ia menatap Aksara. Matanya kini tidak lagi takut, melainkan menyala-nyala oleh emosi yang tiba-tiba dilepaskan dari pengekangan. Malam ini, malam yang luar biasa. Azalea memulai. Suaranya sedikit serak, namun tiba-tiba mengeras. Sungguh luar biasa melihat begitu banyak wajah munafik berkumpul di bawah satu atap yang dibangun dari kebohongan. Ruangan mendadak hening. Aksara terkesiap. Kegelapan itu berbau apek, dingin, dan kusam. Ia menelan seluruh kemewahan yang selama ini menjadi udara bagi Aksara Misma. Dinding beton yang kasar dan jeruji besi di hadapannya adalah antitesis sempurna dari marmer Italia dan ukiran emas yang menghiasi rumahnya. Di tempat ini, di balik jeruji yang rendah, gelar konglomerat, kekuasaan tak terbatas, dan bahkan nama besar dinasti Bisma hanyalah tumpukan debu yang tak berarti. Aksara duduk mengeringkuk di sudut sel isolasi. Kemejanya yang mahal kini terasa kaku dan gatal, tercoreng oleh keringat dingin dan noda rasa malu yang tak terhapuskan. Pikirannya seperti reruntuhan. Setiap ingatan adalah pecahan kaca yang melukai. Ia tidak takut pada jeruji atau hukuman. Ia takut pada kenyataan yang mengoyaknya.
Ia telah dikalahkan oleh kelembutan yang ia anggap remeh. Kirana. Nama itu kini terasa seperti mantra kutukan. Istri pertamanya, yang ia kira hanya boneka yang sibuk menjaga citra, ternyata adalah arsitek kehancurannya. Aksara mengingat kembali wajah Kirana di panggung, senyum dingin yang terukir sempurna. Air mata buaya yang berhasil menipu seluruh dewan direksi dan publik. Bukan bulan mati yang mengakhiri dirinya, melainkan Sari Pralaya, serum kejujuran yang memaksa aibnya teriak di hadapan dunia. Betapa bodohnya ia merancang pembunuhan untuk membungkam rahasia. Padahal Kirana hanya butuh sebuah mikrofon. Ia tertawa, tawa hampa yang menggema di koridor yang sunyi. Tawa itu berubah menjadi ratapan pilu. Ia bukan hanya kehilangan perusahaan, ia kehilangan harga dirinya. Ia selalu yakin bahwa ia adalah pemain catur ulung, tetapi ia baru menyadari bahwa sejak awal ia hanyalah pion yang dikorbankan untuk memuluskan langkah sang ratu. Selama ini, ia menyangka dirinya adalah Tuhan kecil yang bisa mengendalikan takdir, mengatur hidup dan mati orang lain. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya dengan cara yang paling menghinakan, menggunakan kejujuran sebagai senjata dan menggunakan istrinya sendiri sebagai pelaksana hukuman. Pikirannya melayang pada mendiang ayahnya yang tanda tangannya ia palsukan. Ia ingat janji-janji yang ia injak, sumpah-sumpah yang ia hianati. Rasa sesal itu datang terlambat, seperti hujan badai yang turun setelah pondasi rumah sudah runtuh. Di tengah keputusasaan itu, Aksara mulai merangkai satu-satunya doa yang pernah ia lupakan sejak lama. Doa untuk diampuni. Bukan untuk diselamatkan dari penjara ini, melainkan diselamatkan dari dirinya sendiri. Di dalam kegelapan itu, transformasi sunyi Aksara dimulai. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pengakuan yang paling mendalam, bahwa kesombongan adalah racun yang jauh lebih mematikan daripada apapun yang pernah ia racik. Sementara Aksara tenggelam dalam penyesalan yang pahit, Kirana berdiri di lantai eksekutif tertinggi dinasti Bisma. Ruangan itu kini miliknya. Aroma kopi mewah dan kertas-kertas baru menari di udara yang dingin. Di balik kaca besar, kota Jakarta membentang, tampak kecil dan mudah dikendalikan. Seperti para direktur yang baru saja ia tenangkan dengan janji stabilitas. Kirana mengenakan gaun sutra berwarna abu-abu, elegan dan tanpa celah. Tetapi di balik kesempurnaan penampilannya, ada kekosongan yang menggerogoti. Ia telah memenangkan permainan, mendapatkan singgasana yang selama ini ia idam-idamkan. Namun, tahta itu terasa seperti es, indah dipandang, tetapi beku di bawah sentuhan. Ia menggeser tumpukan berkas yang menjulang. Bukti-bukti yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun terhadap Aksara, kini menjadi arsip sejarah yang membuktikan legitimasi kekuasaannya. Ia adalah martir yang menyelamatkan perusahaan dari kebobrokan suaminya. Citra itu telah terukir sempurna di benak publik. Namun, setiap kali ia menoleh ke arah sofa marmer, tempat ia dulu menyaksikan Azalea meminum ramuan kejujuran itu, getaran tak menyenangkan itu kembali. Sari Pralaya. Ia berhasil menghancurkan Aksara, tetapi ia harus mengakui bahwa ia melakukannya dengan cara yang kotor. Di bawah langit dinasti Bisma, yang kini diselimuti lapisan es kemunafikan, Kirana berkuasa. Tahta yang ia perebutkan dengan strategi dingin dan racun kejujuran itu, ternyata tidak terbuat dari emas murni, melainkan dari baja yang mendinginkan jiwa. Ia duduk di pucuk pimpinan, mengenakan senyum martir yang dipuji oleh media. Namun di balik kerlingan matanya, jurang kecurigaan semakin menganga.
Sari Pralaya telah melakukan tugasnya dengan sempurna, menghancurkan Aksara dan menyingkirkan Azalea. Namun, ramuan kebenaran itu meninggalkan residu mematikan yang tidak bisa ia sapu bersih. Ketakutan akan kebenaran dirinya sendiri yang terungkap. Setiap pintu yang tertutup, setiap bisikan pelayan, setiap pandangan tajam dewan direksi terasa seperti getaran kecil yang mengancam akan meruntuhkan benteng moralitas palsu yang ia bangun. Kirana, sang Ratu Bisma yang baru, menjalani hari-harinya dalam kemewahan yang sunyi. Ia tahu betul bagaimana Aksara dahulu hidup dalam ketakutan akan aib, dan kini, ironisnya, ia menanggung belenggu yang sama. Hanya saja, miliknya diciptakan oleh tangannya sendiri. Ia sering berdiri di depan cermin megah di kamar tidurnya, mencari retakan pada topeng keanggunannya. Ia tidak lagi melihat bayangan seorang istri yang tabah, melainkan arsitek konspirasi yang cerdik. Kekuasaan adalah racun yang bekerja lebih lambat dari bulan mati, mengikis keimanan dan menyisakan kesendirian yang mendalam. Ia telah mendapatkan segalanya, tetapi kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar bernilai, kedamaian. Di balik kemegahan dinasti Bisma, Kirana adalah wanita paling miskin di dunia, terhukum oleh takdir yang ia rancang dengan sangat teliti. Di balik kemegahan dinasti Bisma, Kirana adalah wanita paling miskin di dunia, terhukum oleh takdir yang ia rancang dengan sangat teliti. Sementara sang pemegang tahta terjerat dalam jaring emas kepalsuan, Azalea justru menemukan kebebasan dalam keterbatasan. Setelah insiden Sari Pralaya, jiwanya mengalami kebangkitan yang brutal. Ia tersadar bahwa selama ini, ia hanya berusaha menggantikan kebahagiaan sejati dengan kilauan harta Aksara. Kini, ia hidup di sebuah kontrakan sederhana, jauh dari gemerlap ibu kota. Rambutnya yang dulu selalu tertata mewah, kini diikat seadanya, dan kulitnya yang dimancakan krim mahal, kini terpapar matahari saat ia menjalankan tugasnya sebagai relawan di dapur umum sebuah panti jompo. Trauma pengakuan publik itu, rasa diperalat yang menusuk, dan kesadaran akan dosa masa lalunya telah menjadi pelebur bagi jiwanya. Ia tidak lagi mencari validasi dari manusia. Ia mencari pembenaran hanya dari Sang Pencipta. Setiap sujud yang ia lakukan, setiap tetes air mata penyesalan yang membasahi sajadah lusuhnya, adalah upaya keras untuk membersihkan nanah dosa yang telah lama mengendap. Ia menemukan keajaiban dalam rutinitas yang paling sederhana. Aroma masakan yang ia siapkan untuk para lansia, senyum tulus dari mata yang menua, dan kehangatan yang tercipta dari kerendahan hati. Di tempatnya yang baru, ia tidak lagi Azalea yang penuh gairah dan menuntut, melainkan seseorang yang utuh dalam kekurangannya. Ia telah memeluk takdirnya dengan lapang dada, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari kematian fisik, racun bulan mati, untuk memberinya kesempatan mati secara spiritual dari keangkuhan masa lalu dan terlahir kembali. Ia bersyukur, bahkan atas pedihnya Sari Pralaya, sebab kebenaran yang dipaksakan itu adalah tamparan kasih sayang dari langit. Jauh di balik tembok penjara besi, Aksara Bisma adalah bayangan dari dirinya yang perkasa. Keangkuhannya telah diremukkan sepotong demi sepotong. Sel-sel dingin itu adalah cermin yang tak terhindarkan, memaksanya menatap kebobrokan jiwanya sendiri. Di sana, tanpa jas mahal, tanpa pengawal yang siap sedia, dan tanpa kekuasaan untuk membeli diam, Aksara mengalami penyesalan yang menghancurkan. Ia dulu mengira dirinya adalah Tuhan atas takdirnya, namun kini ia hanyalah seonggok daging yang menunggu pengampunan. Hari-hari Aksara dihabiskan dengan membaca lembaran-lembaran Al-Quran yang dibawa oleh seorang ustadz relawan. Awalnya ia membaca hanya untuk mengisi waktu,
Namun lama-lama, ayat-ayat itu menancap, menelanjangi kesalahannya dengan cahaya kebenaran. Ia menyadari, Kirana bukanlah musuhnya, ia adalah hukuman yang adil atas perbuatannya. Panggung megah di aula kristal dinasti Bisma tampak seperti altar persembahan, dihiasi ribuan mawar putih dan disinari cahaya kristal yang memantulkan kepura-puraan. Malam itu seharusnya menjadi puncak kejayaan Aksara Bisma, namun ia merasakannya sebagai malam eksekusi. Bukan Azalea yang akan dihukum mati, melainkan kedamaian jiwanya sendiri. Di balik senyumnya yang terpatri kaku, Aksara merasakan keringat dingin membanjiri telapak tangannya. Ia telah berhasil. Di sudut ruangan, jauh dari hiruk-pikuk dewan direksi yang menjilat, Aksara mengawasi gelas sampahnya bertanda pita emas yang baru saja ia campuri bulan mati. Racun itu dirancang untuk bekerja secara perlahan, meniru serangan jantung, memastikan aib Azalea terkubur bersamanya. Rencananya sempurna. Azalea akan meminumnya sebelum pidato kejutan, dan ia akan ambruk di podium, meninggalkan catatan bunuh diri palsu yang memuakkan. Namun, Kirana, istri pertamanya, berdiri di antara kerumunan dengan ketenangan yang menipu. Kirana adalah seorang maestro keanggunan. Gaun malamnya yang seolah ditenun dari malam menyembunyikan badai yang jauh lebih kejam di dalam hatinya. Ia melihat Aksara, suaminya, yang kini hanyalah bayangan pria yang ia nikahi, merangkak dalam keputusasaan yang diciptakannya sendiri. Aksara berpikir ia sedang menyelamatkan dinasti. Kirana tahu Aksara sedang menggali kuburannya sendiri, dan Kirana berniat memastikan penggalian itu selesai dengan rapi. Azalea, yang kini menunggu gilirannya naik ke panggung, tampak lebih tegang dari biasanya. Ia memaksakan senyum saat pelayan Kirana yang setia, yang telah disuap Aksara, mendekat, membawa nampan berisi 2 gelas sampahnya. Salah satunya, gelas bertanda emas, adalah tiket kematian. Minumlah ini, Azalia. Itu akan membantumu menenangkan saraf. Bisik Kirana, mendekati Azalia dengan tatapan penuh perhatian seorang kakak. Namun, di balik topeng kepedulian itu, ada perhitungan yang jauh lebih dingin daripada salju di puncak gunung. Azalea meraih gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia menatap Aksara yang berdiri di kejauhan, memberikan tatapan memaksa yang meminta pengakuan publik atas status pernikahannya. Aksara hanya membalas dengan anggukan pelan, sebuah sinyal palsu yang berarti, telan minuman itu sekarang. Tepat pada momen itu, Azalea membungkuk sebentar untuk merapikan lipatan gaunnya yang mewah. Gerakan itu sangat cepat, hampir tak terlihat, tetapi cukup bagi Kirana untuk bertindak. Dengan kecepatan dan ketepatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa hidup dalam intrik, Kirana meraih gelas bertanda emas dari tangan Azalea dan menggantinya dengan gelas lain yang ia pegang. Gelas itu, yang terlihat identik, berisi cairan bening yang ia sebut Sari Bralaya, ramuan kejujuran yang ia dapatkan dari sumber rahasia yang sama dengan yang Aksara gunakan untuk meracik racunnya. Aksara, yang mengawasi dari kejauhan, melihat Azalea meneguk habis isi gelas. Ia menghala napas lega, merasakan beban bertonton terangkat dari bahunya. Sekarang, hanya tinggal menunggu. Sebentar lagi, aib dinasti Bisma akan diam selamanya. Azalea melangkah menuju panggung marmer. Langkahnya kokoh, namun pikirannya mulai berputar aneh. Sensasi yang ia rasakan bukanlah pusing yang disebabkan alkohol, melainkan kejernihan yang menyakitkan. Setiap detail di ruangan itu, setiap wajah munafik di antara hadirin, terasa menusuk. Emosi di dalam dirinya yang selama ini ia tekan, kini melonjak, meminta jalan keluar. Saat Azalea berdiri di bawah sorotan lampu, ia tidak meraih kertas pidatonya. Ia menatap lurus ke mata Aksara,
mata yang kini dipenuhi kengerian yang semakin menjadi-jadi. "Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya." Suaranya terdengar jernih, terlalu jernih. Malam ini, kita merayakan dinasti Bisma. Dinasti yang dibangun atas kebohongan, dibalut emas yang diwarnai oleh dosa. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan bisikan sopan, mendadak hening total. Aksara merasakan darahnya mengalir mundur. Mengapa Azalea tidak pingsan? Mengapa matanya begitu menyala? Kalian memuji Aksara Bisma sebagai pemimpin visioner. Azalea menanjutkan, nada suaranya berubah menjadi jeritan pahit. Padahal dia hanyalah seorang penipu ulung. Tanyakan padanya tentang proyek Merah Jambu, di mana jutaan dana rakyat digelapkan demi memperkaya diri sendiri. Tanyakan padanya tentang Kirana, istri yang ia hianati berkali-kali dengan wanita yang bahkan tak terhitung jumlahnya. Tanyakan padanya tentang kemewahan ini yang dibangun dari air mata ribuan pekerja. Setiap kata adalah peluru yang menembus jantung dinasti Bisma. Dewan direksi mulai saling pandang. Raut wajah mereka berubah dari angkuh menjadi ketakutan. Gemuruh tepuk tangan yang memekakan telinga kini digantikan oleh kekacauan yang terkoordinasi. Lampu sorot panggung yang tadinya memuja kemewahan dinasti Bisma, kini hanya menerangi pecahan kaca, noda anggur mahal, dan sosok Azalea yang tergeletak tak berdaya di tengah karpet beludru. Di atas semua itu, berdiri Kirana. Ia adalah pusat keheningan di tengah badai. Wajahnya yang anggun dibingkai oleh ekspresi syok yang sangat meyakinkan. Sebuah topeng kesucian yang dipersiapkan dengan hati-hati. Ia melangkah maju, menjangkau mikrofon yang Azalea lepaskan, seolah-olah mengambil tongkat estafet kekuasaan yang baru saja jatuh ke pangkuannya. Saya sungguh tidak menyangka. Suaranya bergetar, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang dingin, seolah-olah ia sedang menyampaikan laporan keuangan, bukan menghadapi kehancuran rumah tangganya sendiri. Sebagai istri yang sah dan sebagai bagian dari darah dinasti Bisma, saya meminta maaf atas aib yang terjadi malam ini. Kami akan memastikan semua tuduhan ini diselidiki. Tidak ada satupun kemungkaran yang boleh bersembunyi di balik nama baik perusahaan ini. Tepat di belakangnya, suara Aksara Bisma meraung, tetapi raungannya kini tertahan, dipadamkan oleh belenggu baja yang merantai pergelangan tangannya. Kirana, apa yang kau lakukan? Kau tahu, ini semua palsu. Kau tahu rencanaku. Kenapa kau biarkan dia bicara? Aksara berontak, urat di lehernya menegang. Harga dirinya dicabik-cabik di hadapan ratusan mata yang kini memandanginya bukan sebagai konglomerat, melainkan sebagai penjahat murahan. Melihat suaminya, Kirana justru meneteskan air mata yang sempurna. Air mata itu mengalir, bukan karena duka, melainkan karena kesempurnaan rencananya. Ia membiarkan tatapan Aksara menembus topengnya. Dan dalam sekejap mata itu, Aksara melihat Kirana yang sebenarnya. Bukan istri yang dingin dan patuh, melainkan arsitek kehancuran yang tak tertandingi. "Saya hanya bisa berdoa, Mas Aksara," bisik Kirana. Suaranya cukup keras untuk ditangkap oleh mikrofon, tetapi cukup lembut untuk terdengar seperti belayan tulus. Saya berdoa agar Allah membimbingmu kembali ke jalan yang benar. Jika tuduhan ini benar, maka biarlah hukum yang berkuasa. Dinasti Bisma didirikan atas kejujuran, bukan penipuan. Sebuah kalimat itu, yang diucapkan dengan diksi religius dan moral yang memukau, mengubah Kirana dari korban menjadi martir heroik. Ia telah berhasil.
Aksara dibawa pergi. Wajahnya menyiratkan perpaduan antara kemarahan, penyesalan, dan kesadaran pahit bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun merancang kejahatan sempurna hanya untuk dikalahkan oleh wanita yang selama ini ia anggap sebagai perabotan mewah di rumahnya. Kirana, dengan langkah mantap dan gaun yang tak ternoda, menginstruksikan staf medis untuk merawat Azalea. Ia bahkan memastikan bahwa Azalea diangkut dengan ambulans milik keluarga, sebuah gestur kemanusiaan yang semakin mempertegas keagungan citranya di mata publik. Malam itu, Kirana Bisma berdiri sendirian di puncak dinasti yang baru saja ia bebaskan dari noda. Sebuah noda yang ia yakini telah ia bersihkan dengan tangan dinginnya. Sementara aula pesta berubah menjadi TKP yang heboh, Aksara kini merasakan dinginnya sel besi, sebuah kontras tajam dari kasur sutra yang semalam ia tiduri. Ia duduk di lantai semen yang lembab. Semua kekayaan dan kesombongannya terlucuti dalam sekejap. Racun yang ia siapkan, yang seharusnya membungkam kebenaran, justru menjadi mata pisau yang membelah lehernya sendiri. Kirana, di sisa namanya terasa seperti bara panas di lidahnya. Ia mengingat semua peringatan, semua bisikan hatinya yang meminta ia untuk berserah diri, bertaubat, dan berhenti mengejar duniawi. Namun, ia menutup telinga, terbuai oleh ilusi kontrol. Ia percaya bahwa uang dapat membeli takdir, dan kekuasaan dapat menyuap keadilan ilahi. Kini, ia menyadari kebodohannya. Instant karma tidak datang dalam bentuk bencana alam atau kecelakaan tragis, melainkan melalui pengkhianatan yang paling intim. Kirana, wanita yang pernah ia sumpah untuk lindungi, adalah utusan keadilan yang paling kejam. 3 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran itu. Gedung pencakar langit dinasti Bisma kini diselimuti oleh aura keheningan yang dingin, bukan lagi oleh riuh rendah kesombongan Aksara, melainkan oleh ketenangan yang menakutkan dari Kirana. Ia telah menjadi penguasa tunggal, duduk di kursi berlapis kulit yang dulu terasa terlalu besar untuknya. Kini terasa seperti satu-satunya tempat ia seharusnya berada. Namun, di balik lapisan make-up yang sempurna dan senyum tenang saat menyambut dewan direksi yang baru, ada kebekuan yang menusuk. Kehampaan itu, yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, adalah satu-satunya pelayan setia yang tersisa. Setiap dokumen yang ia tanda tangani dengan pena emas seolah mengukir perjanjiannya dengan kesepian abadi. Kekuasaan yang ia dambakan mati-matian kini hanyalah sebuah beban berat yang menuntut tumbal berupa kedamaian jiwanya. Pagi itu, langit Jakarta seolah turut meratapi nasib Kirana. Mendung menggelayut, menyerupai tirai kelabu yang tak pernah tersingkap. Kirana memandangi cermin besar di ruangan kantornya. Ia melihat seorang perempuan kuat, tak terkalahkan, tetapi matanya, jendela yang tak bisa berbohong, memancarkan kekalahan yang mendalam. Ia ingat doa-doa yang sering ia panjatkan di masa lalu, doa untuk keadilan, doa untuk ketenangan. Kini, doa itu terasa menjauh, terhalang oleh singgasana yang ia dirikan di atas pecahan hati dan aib suaminya. Ia telah berhasil memposisikan dirinya sebagai martir dinasti Bisma di mata publik. Ia adalah Kirana, istri yang terkianati namun heroik yang berani membersihkan kotoran suaminya demi menegakkan moralitas perusahaan. Air mata buaya yang ia tumpahkan malam itu telah membasahi lahan publik, menyuburkan simpati. Mereka tidak tahu bahwa setiap tangisan adalah kalkulasi, setiap tindakan adalah bidak catur yang bergerak menuju kemenangan absolut. Namun, kemenangan ini tak memiliki rasa. Di sisi lain kota, di balik jeruji besi yang dingin dan tak mengenal status sosial, Aksara Bisma mulai menemukan kebenaran yang selama ini ia hindari.
Ia bukan lagi Aksara yang angkuh, yang merasa bisa membeli takdir dan mengendalikan hidup orang lain. Ia hanyalah seorang pria tua yang kini kehilangan segalanya, telanjang tanpa topeng kemewahan. Penjara memberinya waktu untuk memutar ulang setiap kejahatan kecil dan besar yang telah ia lakukan. Dari pemalsuan tanda tangan ayahnya hingga racun bulan mati yang ia siapkan untuk Azalea. Ia menyadari betapa bodohnya ia, merasa dirinya cerdik, padahal ia hanyalah alat dalam skenario Kirana yang jauh lebih rumit dan mematikan. Kirana tidak hanya menginginkan uangnya, Kirana menginginkan kehancuran yang total. Dinding selnya yang kasar menjadi saksi bisu penyesalan Aksara. Ia ingat dulu selalu mencibir orang-orang yang berbicara tentang kekuasaan Allah. What tea? Dan takdir. Kini, tanpa harta dan tanpa daya, hanya itulah satu-satunya pegangan yang tersisa. Ya Allah, sungguh, Engkau maha mengetahui dosaku. Bisiknya lirih, suaranya parau. Kesombongan yang dulu membusung, kini runtuh menjadi serpihan kerendahan hati. Ia tidak memohon kebebasan dari jeruji besi. Ia memohon kebebasan dari jeruji dosa yang telah mengikat jiwanya seumur hidup. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Aksara merasakan sedikit ketenangan yang tulus, bukan berasal dari kekayaan, melainkan dari pengakuan bahwa dirinya tidak berdaya di hadapan keadilan ilahi. Mungkin Aksara berpikir, kehancuran ini adalah satu-satunya cara Allah menyelamatkannya dari neraka keserakahan yang ia bangun sendiri. Ia menerima nasibnya. Ia menyadari bahwa kesalahan terbesarnya bukanlah mencintai Azalea, tetapi melupakan tauhid, melupakan bahwa hanya dialah pemilik segala kekuasaan. Sementara Aksara tenggelam dalam penyesalan yang mengubahnya, Azalea memilih jalan yang sunyi.